perhitungan kali ini saya akan ngasih contoh untuk perhitungan perbedaan antara dari pH asam basa, buffer, dan hidrolisis. Jadi video ini itu sebenarnya baru bisa ditonton kalau misalkan sudah melihat semua ya. Maksudnya mulai dari asam basa yang pertama, yang kedua mungkin buffer atau mungkin hidrolisis, terserah siapa yang duluan. Tetapi ini digunakan untuk orang-orang yang masih bingung sebenarnya perbedaan antara cara menghitung pH asam basa satu dengan yang lainnya itu seperti apa. Flowchart yang ini sangat penting ya. Jadi ini adalah perhitungan untuk semua yang tunggal. Terus kemudian sekarang kita masuk ke yang campuran. Jadi untuk yang asam-asam atau basa-basa atau asam air dan basa air itu sebenarnya nggak terlalu berbeda. Perbedaannya itu hanya pada saat pas kita berbicara tentang perhitungan yang asam dan basa. Coba kita lihat contoh. Pada saat kita mau ngerjain soal, berarti kita harus bisa bikin persamaan. Kalau dia reaksi adalah asam dan basa, ini adalah basa kuat dan ini adalah asam kuat. Jadi kita tetap harus tahu ya, dia termasuk asam atau basa. Setelah itu kita harus tahu dia termasuk asam kuat atau basa kuat. Karena ini akan ngefek ke perhitungan. Jangan lupa disetarain. Terus kemudian kita isiin mol-molnya itu ada berapa. Pakai milimol ya, karena itu lebih mudah. Jadi kalau kita mau menghitung konsentrasi, satuan N-nya itu kalau dia dalam mol, volumenya harus dalam liter. Tapi kalau misalkan volumenya dalam mililiter, maka molnya itu dalam satuan milimol. Terus kemudian kita hitung sekarang KOH-nya berarti adalah 6 milimol. Terus kemudian H2SO4-nya 50 dikali 0,06 kali 50 berarti sama dengan 0,6 dikali sama 5 berarti adalah 3 milimol. Nah sekarang kalau kita lihat faktor pengali terkecilnya, dari sini ke sini itu dikali 3, dari sini ke sini itu dikali sama 3 juga, berarti mereka sama-sama habis bereaksi ya. Kalau mereka sama-sama habis bereaksi, berarti kita bisa lihat jalurnya dulu. Ini kan ada pertanyaan, gunakan mula-mula reaksi sisa udah. Terus kemudian apakah ada sisa di preaksi? Nah di sini kita bisa lihat di dalam perhitungan dia nggak ada sisa di preaksi. Karena dia nggak ada sisa di preaksi, berarti artinya kita masuk ke perhitungan hidrolisis. Tinggal hidrolisisnya kita lihat yang mana. Ini adalah asam kuat, ini adalah basa kuat. Jadi dia masuk jalur yang pertama. Nah karena dia adalah asam kuat dan basa kuat, kita nggak usah ngitung ya. pH-nya nilainya adalah sama dengan 7 dan itu dinamakan sebagai netral, atau kita bisa bicara dia sebagai suatu peristiwa titrasi sebenarnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini adalah basa kuat. Ini juga adalah asam kuat. Karena dia adalah asam dan basa, berarti kita harus bikin reaksinya hampir sama kayak seperti tadi ya, karena sama-sama basa golongan 1A. Na2SO4 ditambah dengan H2O, jangan lupa disetarain. Kemudian kita isi mol-molannya. NaOH adalah 12 milimol, terus kemudian H2SO4 0,4 kali 5 berarti 2 milimol. Kalau kita lihat faktor pengalinya dari sini ke sini dikali 6, kalau ini ke sini dikali 2, berarti dia habis bereaksi. Nah, kita menggunakan ini sebagai patokan, berarti kita mendapatkan sisa NaOH. Ini 2 milimol, ini 4 milimol. Nah, kemudian kita lihat flow-nya. Dari sini kan kita sudah sampai apakah ada sisa di preaksi. Di sini kalau misalkan kita lihat ada sisa di preaksi. Ini sisanya kan. Sisanya adalah basa kuat. Jadi kita lihat jalurnya. Apakah ada sisa di preaksi? Berarti dia masuk jalur ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi kan. Apakah sisanya adalah asam kuat atau basa kuat? Jawabannya adalah ya. Itu tadi adalah NaOH, berarti dia akan masuk jalur ini, basa kuat. Jadi kita harus ngitung molaritas basa terlebih dahulu. Hitung molaritas NaOH yang baru, yaitu adalah 8 milimol. Karena ini adalah milimol sisanya, terus kemudian dibagi dengan total volume. Total volume adalah 250 mili. Kalau misalkan kita ubah ke 1000, berarti dikali 4, ini 32. 32 kali 10 pangkat min 3. Karena ini adalah basa kuat, berarti kita ngitung OH min sama dengan molaritas basa dikali sama valensi. Valensi daripada NaOH itu adalah 1, berarti nilainya tetap 32 kali 10 pangkat min 3. Kita bisa ngitung POH dan kita bisa ngitung pH. 14 dikurangi POH, berarti nilainya adalah
11 ditambah sama logaritma 32. Kemudian kita ke contoh 3. Saya ada ngasih contoh beberapa ya, mungkin sekitar 6 atau 7. Tetap kita harus bikin reaksi. Ini adalah basa kuat dan ini adalah asam lemah. Bikin reaksi dulu. CH3COOH, koefisiennya sama-sama 1. Ini hasilnya adalah CH3COONA ditambah dengan H2O. Terus kemudian kita bikin perhitungan stoikiometrinya. Mula-mula untuk NaOH nilainya adalah 8 milimol. Terus kemudian CH3COOH nilainya adalah 10 milimol. Cari tahu siapa yang habis bereaksi. Dalam hal ini adalah NaOH. Berarti ada sisa CH3COOH sebanyak 2 milimol. Koefisien udah setara semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat alurnya. Di sini ada sisa berupa asam lemah. Coba kita lihat jalurnya, apakah ada sisa di preaksi? Ya, ada. Terus kemudian lihat pertanyaan berikutnya, apakah sisanya adalah asam kuat atau basa kuat? Dalam hal ini tidak. Berarti kita masuk ke bagian buffer. Nah, karena di sini ada campuran antara asam lemah dan garamnya, ini kan pengertiannya adalah garamnya ada kesamaan dalam hal anion, ada CH3COOH dan CH3COOH. Jadi dia masuk kategori di buffer asam. Perhitungannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau hitung, karena ini adalah buffer asam, Ka-nya itu menggunakan Ka daripada asam lemah CH3COOH dikali sama mol asam, dalam hal ini adalah CH3COOH, dibagi sama mol garam kali indeks. Mol garamnya adalah CH3COONA. Indeksnya itu sebenarnya adalah ionisasi daripada CH3COONA. Kalau misalkan kita ionisasi, kita akan punya CH3COO- dengan koefisien 1. Nah, ini adalah indeksnya. Jumlah daripada ion CH3COO-. Ka-nya kita hitung 16 kali 10 pangkat min 5 dikali sama mol asam. Mol asamnya itu adalah 2 dibagi mol garamnya itu 8, terus kemudian dikali sama indeks 1, dan kita bisa ngitung. Di sini bisa dicoret, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5, dan kita bisa ngitung pH-nya, yaitu adalah 5 minus logaritma 4. Kemudian contoh berikutnya, contoh nomor 4, karena ini adalah basa, jadi setiap kali kita punya reaksi antara basa dan asam, kita harus tetap reaksiin ya, menggunakan mula-mula reaksi sisa, nggak boleh pakai rumus. NH4OH ditambah sama HCl, berarti hasilnya adalah NH4Cl ditambah sama H2O. Kemudian kita bikin perhitungan stoikiometrinya, yaitu mula-mula reaksi sisa, itu singkatan semua ya. M itu untuk mula-mula, R itu untuk reaksi, S itu untuk sisa. Kadang-kadang nih ditulis bereaksi sama aja. Molnya NH4OH berarti adalah 4 milimol, koefisiennya udah setara semua. HCl-nya itu adalah 10 milimol. Nah, ini kalau kita lihat NH4OH-nya itu habis bereaksi. Ini 4 dan seterusnya. Nah, ada sisa berupa asam kuat. Nah, sekarang kita lihat flow-nya lagi. Perhitungannya untuk asam dan basa, gunakan mula-mula reaksi sisa udah. Apakah ada sisa di preaksi? Ada. Terus kemudian masuk jalur ke sini. Apakah sisanya adalah asam kuat atau basa kuat? Jawabannya adalah ya. Karena sisanya adalah asam kuat, berarti kita butuh perhitungan untuk asam kuat. Jadi dalam hal ini kita harus mencari molaritas daripada HCl, yaitu adalah mol dibagi sama total volume, karena dia sudah ada campuran antara NH4OH dengan HCl. Nah, ini kalau misalkan kita bikin per 1000, berarti atasnya adalah 12, berarti hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat min 3. Dari sini kita bisa ngitung H plusnya adalah molaritas asam dikali sama valensi. Valensi daripada HCl adalah 1, berarti di sini adalah 12 kali 10 pangkat min 3 kali 1, nilainya sama. Nah, kita bisa hitung pH-nya, yaitu adalah 3 minus logaritma 12. Oke, contoh berikutnya. Contoh 5, ada berapa ya? Sampai 7 atau 8. Agak panjang ya, agar supaya bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Di sini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat. Jadi kalau misalkan kita tulisin perhitungannya, yaitu adalah NH4OH ditambah dengan HCl. Hasilnya adalah NH4Cl dan H2O. Bikin perhitungan untuk stoikiometrinya, mula-mula reaksi dan sisa. 400 kali 0,01 berarti 4 milimol. HCl-nya nilainya juga 4 milimol. Dalam hal ini mereka berdua sama-sama habis bereaksi. Ini 4 milimol, berarti kita punya sini nggak ada sisa. Coba kita lihat jalurnya yang mana yang benar.
Gunakan mula-mula reaksi sisa sudah. Apakah ada sisa di prereaksi? Jawabannya adalah tidak. Nah, kemudian kita tinggal pilih karena ini masuk ke dalam pembentukan garam. Nah, di sini dibentuk dari garam basa lemah dan asam kuat. Jadi adalah garam yang bersifat asam. Asam kuat dan basa lemah berarti perhitungannya masuk di sini. Nah, berarti sifatnya adalah asam. Nah, kita tinggal tulisin rumusnya di sini ya. Sifatnya adalah asam, berarti kita tinggal tulis H plus akar daripada KW dibagi sama K daripada yang lemah, dalam hal ini KB NH4OH dikali sama konsentrasi garam, dikali sama indeks. Saya pisah dulu. KW nilainya 10⁻14, KB NH4OH dikasih tahu di soal. Konsentrasi garam. Nih konsentrasi garamnya. Berarti konsentrasi daripada NH4Cl-nya adalah 4 dibagi sama total volume. Total volumenya 500. Berarti kita bisa tulis 8 dibagi sama 1000. Ya betul, 8 dikali 10⁻3. Nah sekarang indeksnya NH4Cl ini kalau misalkan kita ionisasi, maka dia akan muncul NH4 plus dan Cl-. Ini koefisien daripada NH4 plusnya itu adalah 1. Jadi itu adalah indeksnya. Jadi kita bisa tulisin di sini indeksnya adalah 1. Nah, sekarang tinggal disederhanain. Dibagi dengan 2, ini adalah 4, dibagi dengan 2 adalah 9. Angkanya deketin, 4/9, 10 pangkat min yang atas min 17 dibagi min 5, berarti min 12. Nah, sekarang bisa diakar, yaitu adalah 2/3 kali 10 pangkat min 6. Dari sini kita bisa ngitung pH-nya berapa. 6 dikurangi logaritma 2/3. Kemudian contoh berikutnya untuk sama, di sini adalah asam lemah, di sini adalah basa. Setiap kali kita ada hitungan asam dan basa, kita harus bikin perhitungan stoikiometrinya. HCOOH ditambah sama KOH, hasilnya adalah KHCOO ditambah dengan H2O. Koefisiennya udah betul, sama-sama 1. Terus kemudian kita cari molnya masing-masing. HCOOH berarti nilainya adalah 6 milimol, KOH nilainya adalah sama 6 milimol juga. Berarti mereka sama-sama habis bereaksi. Nah, di sini ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Jadi sifatnya adalah basa. Coba kita lihat flow-nya di sini. Apakah ada sisa di prereaksi? Jawabannya adalah tidak, karena di sini keduanya sama-sama habis bereaksi. Terus kemudian kita lihat jalur berikutnya. Di sini adalah campuran antara asam lemah dan basa kuat. Tinggal lihat di sini ya, asam lemah dan basa kuat, berarti sifatnya adalah basa. Jadi kita bisa tulis OH- itu sama dengan akar daripada KW dibagi sama K dari yang lemah, dalam hal ini adalah Ka daripada asam format, dikali sama konsentrasi garam, dalam hal ini adalah KHCOO, terus kemudian dikali dengan indeks. Dalam hal ini indeksnya itu kalau misalkan kita ionisasi, KHCOO itu kalau diionisasi karena dia ada yang lemah, berarti panahnya bolak-balik ya. K plus ditambah dengan HCOO min, koefisiennya 1. Nah, ini adalah indeksnya. Nilainya KW adalah 10⁻14, Ka-nya nilainya adalah 10⁻4, konsentrasi garamnya tinggal 6 dibagi sama total volume. Total volumenya 500, indeksnya 1. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya. Cari pOH dulu, terus kemudian baru ketemu pH-nya. Kemudian contoh nomor 7. Di sini adalah campuran antara asam lemah dan campuran daripada basa kuat. Tetap kita harus bikin reaksinya. Asam benzoat C6H5COOH ditambah dengan basa NaOH, berarti hasilnya adalah NaC6H5COO ditambah dengan H2O. Koefisiennya udah betul, sama-sama 1. Kemudian kita hitung molnya. Asam benzoat nilainya adalah 6 milimol. Terus kemudian natrium hidroksida nilainya adalah 12 milimol. Terus kemudian kita cari tahu siapa yang habis bereaksi. Dalam hal ini adalah asam benzoat. Jadi ada sisa berupa basa kuat. Coba sekarang kita lihat daripada flow chartnya. Ada sisa ya. Jadi apakah ada sisa di prereaksi? Ada. Terus kemudian pertanyaannya adalah dia termasuk lemah atau kuat. Dalam hal ini termasuk basa kuat. Jadi dia masuk jalur yang ini.
Basa kuat berarti perhitungannya adalah OH-. Jadi kita cari tahu dulu dari sini molaritas NaOH itu nilainya berapa. Jadi adalah 6 milimol dibagi dengan total volume. Total volumenya adalah 500. Berarti kita bisa tulis 12 kali 10 pangkat min 3. Karena sifatnya adalah basa, berarti cara ngitungnya adalah pakai molaritas basa dikali valensi. Valensi daripada NaOH itu adalah 1 karena jumlah OH-nya ada 1. Molaritas basanya 12 kali 10 pangkat min 3, valensinya 1, berarti nilainya sama. Nah, kita bisa nyari pOH-nya. Dan kemudian bisa nyari tahu pH-nya. Oke, terus kemudian contoh yang terakhir, di sini kita punya asam benzoat juga, itu adalah asam lemah. Kemudian dengan amonium hidroksida, itu juga termasuk basa lemah. Dibikin reaksinya dulu ya, C6H5COOH ditambah sama amonium hidroksida, maka hasilnya adalah NH4C6H5COO ditambah dengan air, koefisiennya udah setara, sama-sama 1. Kemudian kita masukin mol-molannya. Asam benzoatnya adalah 6 milimol, NH4OH-nya juga 6 milimol. Mereka sama-sama habis bereaksi. Jadi ini nggak ada sisa ya. Coba kita lihat flow-nya. Apakah ada sisa di bereaksi? Nggak ada, berarti kesimpulannya adalah hidrolisis. Hidrolisisnya dari asam lemah sama basa lemah. Nah, sekarang sifatnya apa? Tergantung dari Ka dan Kb-nya dia. Ini nilai Ka lebih besar daripada Kb. Karena ini kan 6 sama 1,8. Karena Ka itu lebih besar daripada Kb, berarti dia adalah garam yang bersifat asam. Yang sifatnya adalah asam. Jadi dia akan muncul sifat H+. Coba kita lihat rumusnya. Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka di sini penyebutnya masih tetap yang lemah ya. Konsentrasi garamnya sekarang itu kayak seakan-akan diganti menjadi Ka. Jadi kita tinggal tulis akar daripada Kw dibagi sama K yang lemah, dalam hal ini adalah Kb NH4OH dikali dengan Ka daripada asam benzoat C6H5COOH. Jadi konsentrasi garamnya yang ini itu sebenarnya nggak usah dipakai karena hanya tergantung daripada Ka dan Kb. Kb-nya diisi 6 kali 10, Kb-nya adalah 18 kali 10 pangkat min 6. Terus kemudian dikali dengan Ka daripada asam benzoat 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, nanti ini tinggal hitung sendiri, dari sini bisa ketemu pH. Itu penjelasan daripada pembedaan masing-masing perhitungan pH asam basa, buffer maupun hidrolisis. Nah, sekarang kita latihan ya.